Teman-teman, jadi ini adalah hasil akhir dari power kemarin yang teman-teman sudah tahu ya, proses cara rakitnya. Cara saya sudah tunjukkan, ini part keduanya ya, kemarin part satu ya, ini part keduanya. Jadi hasilnya seperti ini masih kualitas standar dari sana, bawaan dari sana teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di depan ini sudah saya pasang. Jadi ini saya hanya review aja ya teman-teman, jadi nggak usah saya tes karena seharian sudah saya tes tadi itu sehari ya. Ada radio, saya ganti musik pakai bluetooth, pakai apa, dan ini knop-knopnya juga gak saya pasang, belum saya pasang teman-teman ya. Nah, yang kalau tampilan dari depan ya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tampilan dari depan, dari ini adalah untuk modul bluetooth ya, ini merek Mac ya. Jadi memang saya harus bersusah-susah payah juga ya untuk memanfaatkan modul bluetooth ini agar supaya plug, karena agak sedikit mengganjal karena tempat untuk mengkotak pada modul bluetooth itu kurang lebar. Jadi saya tadi perlebar pakai mesin gerinda ya, jadi agak bersusah-susah bayar dulu ya. Jadi teman-teman, terus ini yang tune kontrolnya seperti yang nanti saya tunjukkan ya, kardusnya aja ya tuh, nanti kita ada di depan. Dan saklarnya saya menggunakan saklar yang ada lampunya ya, yang ada lampu LED-nya teman-teman, yang menyala intinya seperti itu. Nah seperti ini kalau tampilan dari depan ya, masih fresh karena ya masih baru ya, masih baru seharian. Ini saya menggunakan tegangan 18 volt, saya tidak menyarankan 25 volt, tak jamin kemungkinan besar gak bakalan awet teman, terutama TIP BD nya itu yang biasanya meletus, kadang rusak ya. Kalau enggak ya TIP 2955, karena TIP 2955 bawaan dari drivernya itu kualitas B aja gitu ya. Nah itu kalau tampilan dari depannya, kita lihat saya tunjukkan tampilan dari belakangnya seperti apa biar teman-teman lihat ya. Nah ini kalau tampilan dari belakang seperti ini ya, ini jack RCA nya ya teman-teman, bisa lihat aja lah ya. Nah seperti itu kipasnya. Terus ini untuk apa ya, untuk output speaker, dan kabelnya juga saya nggak kaleng-kaleng, kabel kualitas standar SNI ya. Ternyata kabel ini saya beli, Pak, saya lihat di kasbonnya itu harganya tertera 37.500 teman-teman, agak cukup lumayan ya. 3.700, 37.500 atau berapa itu, saya lupa. Ini kabel SNI ya, jadi ini baru produk dari Kitani kalau nggak salah ya, Kitani teman-teman. Nah seperti ini ya kalau dari belakang. Ini adalah fuse ya. Oke, biar teman-teman lihat secara apa ya, secara lengkap, kita lihat langsung dari dalamnya seperti apa. Nah oke teman-teman, ini adalah full lengkapnya ya. Kalau dilihat dari atas seperti ini ya driver yang kemarin sempat saya, ini masih hangat ya, teleponnya masih hangat teman-teman, karena memang sehari memang saya sengaja saya tes ya. Nah ini adalah power dutro yang bungkusnya seperti ini ya. Memang kalau dari sono, dari pabrik itu memang nggak ada keterangan sama sekali mengenai kapasitas tegangan berapa, itu enggak. Tapi kalau dibungkus teman-teman akan menemukan ada perbedaan sama yang di dalam ya. Di bungkusnya itu kelihatan TIP yang dipakai ada TIP 3132, walaupun di sini nggak ada tulisan 31, entah itu 3132 atau 4142, tapi yang ini ada TIP BD ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, driver ini TR nya itu TR kualitas B aja ya. Jadi kalau teman-teman mau yang lebih istilahnya, mungkin mau ya istilahnya udah pasti jangka panjang ya, mungkin bisa diganti aja TIP nya yang kualitas bagus ya, TIP 2955, tapi yang kualitas bagus ya, bener-bener kualitas bagus ya teman-teman. Jadi ini kualitas biasa aja. Saya tidak menyarankan teman-teman untuk mengasihkan tegangan tuh 25 volt ya, pasti tak jamin tidak akan awet teman-teman, entah itu dari TIP BD nya atau mungkin kena yang 29500 nya atau TIP utamanya ya, transistor finalnya. Nah ini trafonnya masih hangat ya, karena memang saya tes seharian tadi. Untuk radio, kok radio teman-teman, suara radio full, karena saya lebih seneng radio ya sebenarnya teman-teman. Jadi apa ya, dapat informasi yang lain. Nah seperti kemarin ini trafonya orient, dan untuk tune kontrolnya ya sama seperti ini. Nah ya, seperti yang di video saya sebelumnya itu cara merakitnya. Jadi teman-teman sudah tahu, ini masih apa ya, standar, gak saya oprak-oprak atau gak saya modifikasi. Teman-teman akan melihat yang ini, kita bagian sini saya akan tunjukkan secara detail ini apa sih teman-teman. Nah teman-teman, saya tunjukkan dulu. Nah teman-teman akan melihat ini adalah dua elko sebenarnya. Saya kasih apa ya,
isolasi bakar ya, selang isolasi bakar. Jadi ini adalah salah satu PSU non simetris saya gunakan untuk kipas dan juga modul Bluetooth. Yang ini yang ada kabel warna putih ini adalah yang tertuju ke modul Bluetooth ya. Yang di bawahnya adalah yang ke kipas seperti ini. Nah, kipasnya, dan saya mengambil ini adalah di tegangan ekstra ya. Saya tunjukkan dulu di tegangan ekstranya. Nah, ini adalah untuk bagian tegangan ekstra. Untuk modul Bluetooth itu saya menggunakan 9 volt dan untuk kipasnya 6 volt ya. Kipasnya 6 volt karena ini power adalah full ruangan ya, full kamar lah ya. Bukan untuk kapasitas yang sekiranya itu ibarat kata ya jor-joran ya, karena memang kapasitasnya rendah sekali ya teman-teman. Jadi seperti ini, trafonya cuma 5 ampere, kecil pula ya. Jadi untuk modul Bluetooth saya sarankan jangan di 6 volt. 6 volt menyala, tapi biasanya mau mati itu karena dia kurang tegangannya drop untuk modul Bluetooth Max ya. Jadi amannya tuh di 9 volt ya. Jadi untuk PSU non simetris saya langsung elko sama dioda, jadi gak pakai TP7809 atau 7812 untuk suplai modul Bluetooth, karena menurut saya itu tidak perlu lagi saya menggunakan TP7809. karena buat apa ya, karena sudah ada penyetabil tegangannya, ada regulatornya di modul Bluetoothnya, jadi langsung elko sama dioda sudah cukup. Kalau mau dikasih silakan, kalau enggak juga enggak ada masalah. Kalau saya sih enggak ada, saya kasih teman, enggak masalah ya, teman. Nah seperti ini ya untuk trafonya. Kita lihat dulu bagian dalamnya lagi ya. Nah ini adalah bagian modul Bluetooth ya teman. Modul Bluetoothnya ya modul Bluetooth Max, dan teman-teman akan lihat dulu ya, itu ya kelihatan ya. Untuk saya pada saat itu saya gerinda itu enggak cuma di dalam tapi di sini. Hati-hati gerinda jangan terlalu lebar-lebar ya, biar pas gitu ya. Intinya agak sedikit sesek dikit itulah teman-teman. Jadi memang box ini cocok support dengan modul Bluetooth itu merek audio konsol teman. Pas karena dia enggak ada kayak atom yang ke dalam gitu loh ya. Ini kan ada atomnya ya, inilah. Nah itu seperti itu ya. Ini modul Bluetoothnya. Nah ini adalah regulator teman, 7805 ini modul Bluetooth sebenarnya 5 volt, tapi yang yang masuk ke komponen semua. Tapi kalau tegangan utamanya ya jangan 5 volt, biasanya malah nggak menyala ya. 9 volt lah idealnya, tuh 9 volt, 7 volt, 8 volt juga bisa, karena ada 7808 itu 8 volt outputnya. Tapi saya rasa teman-teman cukup aja siapkan dioda sama elko ukuran 25 volt, mungkin 10.000 mikro itu sudah gak apa-apa. Untuk suplai modul Bluetooth itu sudah gak masalah ya. Jadi nah itu kita tunjukkan lagi lebih lebih lengkap di atas dulu ya teman-teman ya. Nah ini kalau bagian lengkapnya ya, ini ya masih, karena masih fresh ya, masih trafonya yang baru ya, kelihatan masih mantep ya. Kalau mungkin teman-teman ada saran, ada masukan apa itu enggak apa ya istilahnya itu enggak kedeketan, drivernya harusnya penataannya seperti ya, silakan aja ya. Ini untuk potensinya enggak saya ganti, sempat rencana tadi mau saya ganti, saya enggak jadi, tapi bahkan volumenya aja ya, tadinya mau sempat saya ganti teman-teman. Nah ini full, yaitu adalah untuk bagian apa itu, bagian skrup ada ring semua, saya kasih ring ya teman-teman, bisa lihat ini adalah ring, full ring ya. Ini adalah ring, ini bukan bawaan dari driver ya, ini sendiri. Ini bukan bawaan dari driver, ini saya kasih sendiri full ring. Kalau kita balik ya, saya balik dulu. Nah ini saya balik, ini full ring semua, kaki-kakinya juga saya kasih ring plat semua ya. Nah, seperti ini ya. Nah ini kalau ya boxnya sih keren teman-teman, sebenarnya dalamannya yang B aja gitu ya. Nah sempat tadi mau saya kepikiran mau saya ganti trafo yang 10 ampere besar, tapi saya sudah pernah pengalaman dengan menggunakan driver yang sama. Ternyata TEP nya memang itu TEP yang kualitas yang kurang kurang mantep ya. Jadi teman-teman saya sarankan untuk di 18 volt untuk trafo 5 ampere kecil. Kalau 10 ampere kecil cukup di 15 volt aja ya. Kecuali kalau teman-teman mau mengganti TIP final ya. Ini TIP final bisa diganti Toshiba ya. Bisa ganti Toshiba yang load 524 itu sudah cukup bagus lah.
udah bagus kalau besar ya. Kalau mau diganti Toshiba yang LUT 24 itu udah bagus ya teman-teman. Dan ini saya kasih pasta ya pendinginnya. Ini juga saya kasih pasta. Jadi saya kasih pasta untuk pendinginnya itu, biar panasnya itu merata ke seluruh box gitu ya. Jadi seperti ini. Untuk apa ya? Jadi ini untuk kabel ya. Biasanya ada yang nanya itu kabelnya ukurannya berapa ya? Kabel ukuran tegangan AC dari power ya, dari PSU yang ke trafo itu 0,5 ya, 0,5 mili. Terus yang ini kabel ini ya, kabel AC ke listrik itu 0,75, kalau nggak salah 0,75 mili. Ini kabel kualitas bagus, SNI punya ya. Nah itu SNI punya, ini SNI punya, SNI Standar Nasional Indonesia ya. Jadi ini produk dari siapa itu, Kitani kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah temen, iya Kitani kalau nggak salah. Oh iya betul, produk dari kita ini kalau nggak salah. Yes, pokoknya itulah ya. Pokoknya kabel SNI punya lah. Standar Nasional Indonesia kok SNI punya. Pokoknya ada Standar Nasional Indonesia. Ini kabel dari kita nih teman, bener kita nih ya. Seperti ini aja teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin berencana ingin merakit power dengan low budget, teman-teman bisa kurangi ya. Mungkin yang sesuatu yang misalkan drivernya seperti ini aja udah cukup, trafonya 5 ampere kecil cukup, terus tune kontrolnya seperti ini cukup. Itu saya rasa budget 600-an ya, mungkin anggap aja 600.000 hanya sudah cukup ya. Kabelnya kalau misalkan teman-teman mungkin kabel AC yang sekiranya harga 12.000 udah cukup ya, nggak apa-apa. Kalau yang saya beli ini kalau nggak salah 30.000 atau 30 berapa itu guys, lupa saya itu, karena ada kasbonnya, itu ada kasbon kwitansi itu ya. Nah seperti ini ya, mungkin ini yang sudah ibaratnya sudah cukup lah ya, udah cukup. Kalau saya, kalau teman-teman mau nanya kira-kira kalau ditambah turbo bus gimana itu, boleh nggak? Ya boleh, kan yang punya kan bukan saya teman-teman, tapi saya tidak menyarankan kalau turun kontrol ini dikasih Galaxy atau turbo bus, suaranya mendem, suaranya agak berat gitu ya. Tapi kalau powernya gede mungkin ya lain cerita, tapi kalau powernya seperti ini ya kayak suaranya kayak nggak bisa loss gitu teman-teman ya. Modelnya seperti ini teman-teman, inputnya. Nah ini kabel inputnya ya. Nah seperti ini. Nah untuk kabel output ini kan output modul butut, langsung saya pasang ke input pada tune counter. Teman-teman kalau mau mengasih resistor, kasih resistor 4K7 pada output ya. Ini mungkin dipotong, kasih resistor nggak apa-apa. Tujuannya apa sih? Kalau misalkan teman-teman misalkan tidak mau menggunakan Bluetooth atau menggunakan jack RCA untuk sebagai istilahnya itu katakanlah ya, untuk apa itu, untuk memutar musik atau yang lain sebagainya, biar tidak kehilangan stereo sebenarnya. Tapi tidak, teman-teman tidak akan kehilangan stereo meskipun tanpa resistor. Tujuannya agar supaya tidak terbagi gitu aja sih sebenarnya. Tapi nggak ada masalah kalau teman-teman mau sih, silakan. Kalau enggak, tapi 4K7 aja udah cukup ya saya rasa untuk outputnya. Kalau saya jarang menggunakan aux in, outputnya ke tune control dari input. Ini kan input ya, input dari jack RCA ke aux in, terus outputnya ke sini. Nanti kalau misalkan saya tidak menggunakan modul itu tak matiin ya, aku nggak bisa pakai powernya itu. Ini harus modul itu harus nyala terus. Jadi kalau misalkan saya tidak mau menggunakan musik pakai HP ya, istilahnya tuh apa ya, pakai HP dari jack RCA ke HP, jadi modul itu saya matiin nggak ada masalah, tetap bisa bekerja. Jadi karena nggak melalui modul Bluetooth teman-teman. Jadi kalau melalui modul itu harus nyala terus teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah ini sama sekali juga masih hangat ya, ya hangat lah, wajar, ini kan seharian teman-teman. Jadi sehari saya tes ya, lumayan juga. Ini panasnya merata teman-teman, karena di sini tuh saya kasih pasta, panasnya itu saya ikut black rata gitu, karena ada kipas juga ya, tapi hangat gitu ya teman-teman. Ini kipasnya dia menghisap ya, sayangnya memang di sini nggak ada sirkulasi udara, ventilasinya nggak ada ya. Ini ya udah selesai teman sebenarnya. Bisa aja suatu saat mungkin saya tadinya mau merencanain mau saya ganti ya, finalnya mau saya ganti Toshiba yang LUT 524 gitu, yang murah-murah itu 23 ribuan. Tadinya mau saya suplai 25 volt, terus bagian dioda sender itu saya kasih 15 volt.
Jadi nanti untuk tegangan sini biar dia tuh masuk ke list sini 15 volt, karena ini dual sender dia mengikuti tegangan utama gitu. Jadi bukan dual sender yang 15 volt itu. Jadi saya cek tadi itu udah 18 volt sama itu ya. Jadi bisa saya ganti. Oke teman-teman, jika ada masukan, untuk kritik dan saran silakan aja tulis kolom komentar di bawah. Apakah sudah perakitan saya ini mungkin ada kekurangannya atau mungkin sekiranya mungkin mau ditambahkan, silakan aja ya teman-teman ya. Jadi saya rasa itu aja, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.